Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan bertobat, akan agungnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang sering bertobat itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seringlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Bukanlah perkaranya engkau mencintai, tetapi yang lebih penting apakah kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin cinta kepada Allah, tapi apakah cinta kita ternyata dibalas oleh Allah, ataukah cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan? Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, di antaranya adalah banyak bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Oleh karenanya hamba-hamba Allah yang sangat beruntung di hari kiamat kelak adalah yang paling banyak beristighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung seorang hamba yang dia mendapati dalam catatan amal dia istighfar yang banyak. Beruntung dia. Maka seringlah Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya, dengan bertobat kita meraih kecintaan Allah kepada kita. Yang kedua para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Dan ini adalah keutamaan yang selalu saya renungkan, betapa mulianya, betapa baiknya Tuhan kita. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Jadi ini tidak terjadi pada makhluk. Apakah ada seorang makhluk manusia kemudian kita bersalah sama dia, kemudian kita datang ke rumahnya, kita bilang, "Ya akhi, ya ukhti, saya punya salah, saya minta maaf sama engkau." Terus dia bilang, "Ya saya maafkan engkau dan ini mobil hadiah buat kamu." Apa ada seperti itu? Jawabannya enggak mungkin. Tapi Allah tidak demikian. Kalau Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa Anda dan Allah kasih bonus masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan betapa baik Rabb kita, betapa mulianya Rabb kita, betapa karimnya Rabb kita. Seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Malaikat yang mengangkat arsy Allah dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang-orang yang bertobat. Mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Yang doakan bukan manusia lagi. Yang doakan para malaikat, bahkan malaikat-malaikat spesial, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyempatkan diri untuk mendoakan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua menunjukkan bahwasanya taubat adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ya, Allah mentakdirkan manusia memiliki sifat untuk berdosa. Sifat tersebut sudah bawaan dari sananya. Bagaimanapun dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah,
pasti suatu saat dia akan menyimpang. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian dan kalian tidak akan mampu, kata Nabi SAW. Dalam ayat kata Allah, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ya. Wahai manusia sekalian, ya, beristiqomalah kalian. Namun karena kalian tidak mampu untuk istiqomah selamanya, maka jangan lupa sertakan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah, ya, dimanapun engkau berada dan kapanpun. Setelah itu kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Setelah itu kalau kau melakukan keburukan, maka sertakanlah dengan kebaikan. Kenapa? Karena seorang bagaimanapun dia berusaha untuk bertakwa semaksimal mungkin, pasti ada suatu saat dia akan bersalah, pasti ada suatu saat dia akan menyimpang, dan saat itu dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat berdosa adalah sifat yang menyertai seorang manusia. Dan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam khata'. Khata' itu sifat mubalaghah yang menunjukkan sering berdosa. Seluruh anak Adam sering berdosa, ya. Kemudian kata Nabi, wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik hamba yang sering berdosa adalah yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berbuat dosa siang dan malam. Ya. Kalau seorang berdosa, itu sifat manusiawi. Yang celaka kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang celaka. Tapi kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, seandainya manusia tidak berdosa, tidak bersalah, Allah akan musnahkan mereka. Dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak bersalah, tidak berdosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Tsumma jaa'a biqaumin yuznibun. Lantas Allah akan datangkan makhluk yang baru, manusia-manusia yang baru yang mereka berdosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, fayaghfirullahu lahum. Lantas Allah, ya, ampuni dosa-dosa mereka. Jadi ibadah taubat ini ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mentakdirkan sebagian hamba-hambanya terjerumus dalam kesalahan. Buat apa? Agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ibadah ini sangat dicintai oleh Allah. Karena tatkala seorang hamba bertobat kepada Allah, dia akan tahu tentang mulianya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tampak rahasia sifat-sifat Allah yang sangat luar biasa. Nama-nama Allah yang terindah, Asma'ullahul Husna. Di antaranya, dengan dia berdosa, dia tahu Allah adalah Ghaffar, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tahu. Kalau dia tidak berdosa, dia tidak mengerti tentang makna Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Dengan dia berdosa, dia tahu bahwasanya Allah Ar-Rahim, sangat penyayang, lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Seorang hamba mungkin bersalah kepada ibunya, mungkin bersalah kepada orang tuanya. Dia minta maaf, orang tuanya tidak maafkan. Terkadang demikian. Terkadang demikian orang tuanya tidak maafkan. Tapi kalau dia minta maaf kepada Allah, dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun, Allah akan ampuni. Ini bukti bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua terhadap anaknya, daripada seorang ibu terhadap putranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arham bi ibadihi min hadihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Nabi mengucapkan hadis ini kapan? Tatkala ada seorang ibu yang kehilangan putranya dalam peperangan, maka dia pun menangis, mencari-cari mana putranya yang hilang. Tiba-tiba setelah dia kehilangan putranya, dia pun mendapati putranya, segera dia dekap, lalu dia susui putranya tersebut, masih bayi. Ini adalah bentuk rasa cinta yang terbesar yang ada di alam semesta. Kasih sayang terbesar di alam semesta adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih-lebih lagi dalam kondisi demikian,
Sang ibu baru saja kehilangan anaknya. Dia cari ke sana ke sini tidak dia temukan, betapa sedihnya. Kemudian tatkala dia temukan anaknya, dia peluk, luar biasa rasa cinta tersebut, kasih sayang tersebut. Saat Nabi melihat kondisi ini, Nabi ingin jelaskan kepada para sahabat, di depan para sahabat. Kata Nabi, tidakkah kalian lihat wanita ini? Apakah wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Kata mereka, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Ya. Dan antum bayangkan makna ini. Kalau kita sebagai orang tua, anak kita ya bersalah, nakal, kita tegur dia membangkang. Ya, dia nakal, mungkin kita sudah jewer, dia masih saja membangkang. Kita udah pukul, dia masih aja membangkang, masih nakal. Kemudian dia kabur dari rumah. Gimana perasaan kita? Kasihan. Kasihan. Kita ingin dia kembali. Kita tunggu dia enggak balik-balik. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Kita sedih memikirkan aneh kemana dia. Dia tidak kembali-kembali. Begitu dia kembali, bagaimana perasaan kita? Sayang atau tidak? Sayang sama dia. Demikian kira-kira walillahil matsalul a'la. Dan perumpamaan kepada Allah lebih tinggi. Kalau ada hamba Allah yang bertobat kembali kepada Allah, Allah sangat sayang kepada dia. Makanya Nabi SAW bersabda, Lallahu arhamu, Lallahu asyaddu farahan, bi abdihi hina yatubu ilaihi, min ahadikum, ala rahilatihi kana bi ardin falatin, fanfalatat minhu. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba kepada Allah, daripada salah seorang dari kalian. Dia dengan membawa tunggangannya di padang pasir. Fanfalatat minhu, tiba-tiba ontanya tersebut, tunggangannya tadi kabur. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata di ontanya tersebut bekalnya seluruhnya di situ. Makanannya, minumannya di situ. Dia sudah putus asa. Fa ayisa min rahilatihi. Dia pun putus asa dari tunggangannya tadi. Fa dhahaba ila dhilli tahti syajarah, maka dia pun pergi ke bawah sebuah pohon, fattaja'a tahta dhilli syajarah, kemudian dia berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Dia menunggu kematiannya. Dia sudah putus asa. Di tengah padang pasir, apa yang bisa dia lakukan? Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Dia berbaring di bawah sebuah pohon, menunggu kematian datang secara bertahap. Mulai kehausan, mulai kelaparan, kemudian dia sudah yakin dia akan meninggal dunia. Fabainama huwa kadzalik, tatkala dia sedang menanti kematiannya, idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya tadi datang. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabu, ternyata makanan dan minumnya masih lengkap. Maka dia langsung begitu gembiranya, fa akhadha bi khitamiha, lantas dia memegang tali kekang onta tersebut, saking bahagianya dia berkata, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya Allah ya. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Kata Nabi, Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba daripada orang ini. Ini menunjukkan betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda tidak bisa merasakan hal tersebut kecuali setelah Anda berdosa. Baru Anda tahu bahwasanya Allah masih sayang kepada saya. Allah masih tunjukkan saya kepada jalan kebenaran. Allah masih menyelamatkan saya daripada kehinaan, daripada kenistaan. Setelah bertahun-tahun mungkin saya tenggelam dalam kenistaan. Allah masih sayang kepada saya. Lebih besar kasih sayang Allah daripada seorang ibu terhadap anaknya. Dengan kita terjerumus dalam dosa, dengan adanya ibadah taubat, kita tahu benar nama Allah As-Sittir, yang maha menutup dosa-dosa. Betapa sering kita melakukan dosa-dosa, Allah tutup dari pandangan manusia, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kalau ada orang memuji Anda, ada orang memuji antum, sebenarnya tidak sedang memuji kelebihan antum tentang amal soleh antum, tidak. Orang ini tidak sedang memuji kesolehan Anda. Sesungguhnya orang ini sedang memuji begitu agungnya sifat menutupnya Allah Subhanahu wa taala. Azimi sitrillah alaih. Sungguhnya dia sedang memuji bagaimana agungnya sifat Allah menutupi dosa-dosa Anda. Karena seandainya kalau Allah angkat sitirnya, Allah angkat tutupan tersebut, kemudian orang akan melihat dosa-dosa Anda, maka tidak ada yang menghargai Anda. Apa kata Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala?
"Lau kana lidzunub rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, maka tidak seorang pun yang akan mau duduk dengan saya. Tetapi Anda dimuliakan oleh orang, Anda dipuji oleh orang bukan karena amal soleh Anda, tetapi karena agungnya sifat Allah yang telah menutupi dosa-dosa Anda. Ya. Sehingga Anda ngerti tentang makna sitir yang maha menutupi. Kemudian dengan seorang berdosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu tentang nama Allah Al-Halim. Apa itu Al-Halim? Al-Halim itu artinya bisa dia membalas tapi dia tunda. Bisa dia membalas tapi dia tunda. Itu namanya Halim, seorang yang halim. Dia bisa balas tapi dia tunda. Dia maafkan nanti saja. Dia maafkan. Betapa sering kita melakukan maksiat tatkala di hadapan banyak orang, terlebih-lebih tatkala bersendirian. Allah bisa saja mencabut nyawa kita tatkala itu. Tapi Allah tidak cabut. Allah tidak cabut. Allah sayang sama kita, masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak orang yang sedang joget-joget tahu-tahu meninggal dunia. Ya, sedang nyanyi-nyanyi tahu-tahu meninggal dunia. Yang sedang berzina tahu-tahu meninggal dunia. Banyak orang seperti itu, banyak. Waliyadzubillah. Ya. Sedang bermaksiat, sedang membangkang perintah Allah, tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lihat dan Allah tidak cabut nyawa kita. Allah Al-Halim yang maha menunda siksaan, padahal Allah mampu untuk segera membalas kapan saja Allah kehendaki. Tujuannya apa? Agar Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bertobat kita tahu nama Allah At-Tawwab. Apa itu At-Tawwab? Zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha mengilhamkan taubat kepada seorang hamba. Kalau Allah tidak berilham kepada kita untuk bertobat, kita tidak bakalan bertobat. Banyak orang di antara kita yang benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan, lupa dengan akhirat, tenggelam dengan dunia kemaksiatan. Entah zina, entah morfin, entah khamar, entah wanita, entah musik-musikan, entah apa saja, tenggelam dalam kenistaan. Subhanallah, tiba-tiba Allah ilhamkan kepada dia untuk bertobat. Ya. Makanya Allah berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah mengilhamkan taubat kepada mereka agar mereka bertobat. Tsumma taba 'alaihim, itu Allah ilhamkan taubat kepada mereka liyatubu, agar mereka bertobat. Ternyata kita tergerak untuk bertobat juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah hikmah dari seorang terjerumus dalam dosa. Dari ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara hikmah dari kita terjerumus dalam dosa, yaitu bahwasanya tatkala kita ingat dosa-dosa kita, maka kita tidak merasa tinggi. Kita tidak pernah merasa ujub. Sekarang mungkin alhamdulillah Allah telah selamatkan kita dari jurang kenistaan. Allah selamatkan kita dari kemaksiatan. Kita tidak menjadi angkuh setelah itu. Kita ingat kita pernah dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup aib-aib kita. Kita ingat dulu kita pernah berlezat-lezatan dalam kemaksiatan. Orang beriman harusnya kalau bermaksiat dia benci. Hatinya gelisah tatkala dia bermaksiat. Hatinya berontak. Tapi sebagian kita tatkala bermaksiat bukan hatinya berontak, dia benar-benar berlezat-lezat. Kata Ibnul Qayyim, orang seperti ini butuh dua taubat. Taubat kepada dosanya, taubat kepada berlezat-lezat tatkala sedang bermaksiat. Ya. Jadi dengan kita mengingat hal ini, kita tidak akan ujub. Karena sebagian orang tatkala dia beramal soleh, dia lihat saudara-saudaranya mungkin yang bermaksiat, kemudian dia menghinakan, dia merendahkan, dia merasa dirinya tinggi. Jangan ya akhi. Kasihan mereka, doakan mereka. Sebagian kita juga dulu pernah seperti mereka. Sayangi mereka. Tarik tangan mereka, ajak mereka untuk mengaji. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mereka putus asa. Tebarkan rahmat Allah, sampaikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.